Salah satu visi kita, Indonesia Women in Finance, adalah membantu meningkatkan financial literacy perempuan Indonesia. Women supporting women itu adalah salah satu yang memang sangat dibutuhkan sekali. The most important thing in terms of how women to go all the way to the top adalah to institutionalize the way mentorship is actually being done. Kalau kita leader tidak punya dream big, bagaimana company yang kita lead bisa punya dream big? It has to start with ourselves. Between empathy and productivity, kita pasti meminta productivity, but use also and balance with your empathy. Believe me, it works so well. Wanita, perempuan ketika punya anak itu the numbers itu tell kalau exitnya itu tinggi sekali. Bagaimana kita bisa membangun confidence, self assurance dan assertiveness itu tanpa kehilangan keperempuanan kita. Perspektif perempuan itulah yang juga dibutuhkan untuk bisa memberikan balance. Ada juga fear of visibility, di mana kadang-kadang kita jadi mengkerdilkan diri sendiri karena kita nggak mau dianggap terlalu ambisius, atau bahkan kita juga nggak mau dianggap terlalu alpha. So what next? Kita tetap perlu punya career, kita tetap belajar memimpin tim di kantor. Dan menurut saya leader itu tidak berarti posisi. Kita bisa menjadi supervisor dan kita menjadi leader dari anggota di bawah kita. Kita memimpin project, kita memimpin tim anggota project. Now, kita hidup di zaman multi-generation. So, kita akan dengar dari seseorang dan lihat PowerPoint-nya ya nanti ya, sangat rame sekali sampai wow gitu. Oke, Soraya Permatasari, adaptive leadership for multi-generation. Terima kasih semuanya, selamat datang. Ini pertama kali sebenarnya saya jadi speaker, biasanya jadi moderator. Jadi dak-dikduknya itu udah dari tadi pagi, bangun jam 5 pagi nggak bisa tidur lagi. Baik, saya akan segera memulai. Jadi saya dari generasi X, kita sekarang hidup di zaman sekarang ini ada labelnya masing-masing. Mulai dari boomers, generasi X, generasi Y or millennials, terakhir generasi Z, sekarang ada lagi yang namanya generasi Alpha. Dan semua punya keunikan masing-masing. Nah, ini topik yang diminta untuk saya bawakan, Across Generations Bridging the Gap. Jadi sebagai leader, sebagai ketua divisi, atau sebagai pemimpin sebuah tim, itu pada saatnya akan mendapati bahwa anggota tim kita ternyata berasal dari generasi yang berbeda-beda gitu. Ini yang tadi saya sudah sebutkan, ada yang sekarang ini masih aktif itu generasi X, milenial. Dulu waktu saya mulai kerja milenial, kemudian saya pindah ke Australia, anak buah saya milenial semua, itu yang aduh milenial apa gitu kan ya, maksudnya ini banyakkan alasan lah, self privilege gitu kan, jadi kayak yang saya kan ini, saya nggak mau ngerjain itu, ini bukan tugas saya gitu. Sementara kita dulu di generasi X, apa aja dilempar ke kita kerjain, mau sampai begadang kayak, mau sampai pagi bangun jam 3 atau ditelepon bos suruh ngurusin headline, karena waktu itu saya wartawan ya, masih reporter, suruh berangkat ke Padang. Waktu itu saya di Malaysia, waktu itu saya masih deputi kepala biro ya. Tapi ada gempa di Padang, waktu itu sampai 5.500 orang meninggal. Dari Jakarta nggak ada yang bisa berangkat. Jadi akhirnya siapa nih dari Malaysia, ternyata pesawat nih jauh lebih banyak yang berangkat ke Padang dibanding dari Jakarta ke Padang. Karena semua flight udah di cancel gitu. Jadi akhirnya saya yang berangkat gitu. Nah ini contoh-contoh keunikan dari masing-masing generasi ya. Ini saya contek dari McCrindle, dia adalah seorang analis sosial yang di Australia, tapi sekarang dia punya lembaga research yang namanya McCrindle. Ini dia mengkategorikan seperti ini, ada builders, ini saya malah juga nggak tahu ya, tahun 1925 lahir sampai 45. Udah nggak ada semua kali orang nih sekarang. Kalau ada satu, siapa coba? Mahathir Mohamad. Dia adalah satu-satunya mantan Perdana Menteri yang sentenial. Baru merayakan usia yang ke 100 tahun. Baby boomers, mungkin kalau dari kebanyakan yang hadir di sini, mereka adalah bapak kita atau kakek ya, untuk yang masih muda-muda banget. Generasi X, saya tahun 65 sampai 79, oh my god, I'm early generation X.
kita ngalamin stock market crash tahun 87. Saya masih sekolah sih waktu itu. Terus mobilnya tuh ada Holden Commodore, nggak kenal. Rubik's Cube itu oke lah. Walkman nih saya masih ngalamin. Nah ini, itu khasnya ya. Jadi kita tuh coordinating doer. Jadi mau dikasih apa aja, hayu aja. Pokoknya yang penting, ini saya harus kerja keras. Jadi kerja keras itu adalah sesuatu yang it comes naturally. Mungkin karena cara kita di brought up ya. Jadi kayak zaman dulu nih, kita mau pergi dari rumah ya jam misalnya libur ya hari Sabtu gitu. Sabtu libur nggak ya dulu? Dulu masuk sekolah jam 12 baru pulang. Pulang nih terus habis gitu saya main. Nggak ada yang nyari. Nggak ada. Telepon nggak punya, HP nggak ada, ya kan? Kita mau sosial media juga nggak ada gitu. Tahu-tahu sampai jam 6 lama-lama waktu itu saya kesel. Kesel banget nih, saya mau kabur aja dari rumah gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah umur 12 tahun ya. Terus saya kabur dari rumah nih, saya main ke warung, beli ini, beli itu, terus kok nggak ada yang nyariin gitu. Akhirnya sampai saya lapar. Akhirnya udahlah saya pulang gitu. Coba kalau zaman sekarang, zaman anak saya aja waktu pergi sedikit aja saya udah mewek. Dia mau umur 10 tahun mau camping pertama kali pun nganterin sampai aduh dia mau pergi bisa nggak ya ini itu gitu. Jadi beda treatment orang tua kita pada saat itu ke anak-anaknya beda. Itu yang menyebabkan jadi dari cara kita di brought up dibesarkan itu beda. Nih generasi Y udah mulai itu ada Prius, sepedanya BMX. Semua orang main BMX nih waktu itu saya juga inget banget adik-adik saya yang Gen Y nih milenial mainnya itu. Terus ini udah mulai di antara perubahan, udah mulai kenal online. Saya waktu itu baru kenal online waktu jadi interns di Roma. Jadi saya intern waktu itu 7 bulan ya, 7 bulan. Di sana itu kita baru tuh, waktu itu kan pakai Netscape. Terus tiba-tiba ada Yahoo Groups. Terus isinya grup, biasalah kalau sekarang tuh mungkin chat group ya. Kalau zaman dulu tuh ada Yahoo Group, jadi Yahoo email semua masuk situ. Gak taunya isinya tuh petinggi-petinggi siapa gitu ya, aktivis mana, aktivis itu gitu. Terus saya kan kadang-kadang suka nyeletuk. Terus pertama kali ditanya lah, kamu bapaknya siapa? Hah? Saya bukan siapa-siapa ya, bapak saya lulusan TNI, udah mau pensiun gitu kan. Jadi di situ saya pertama kali diekspos dengan lingkungan yang bukan dari generasi saya, lebih tua pada saat itu karena waktu itu masih internship. Tapi di situ kita mulai belajar tentang sesuatu online. Email itu ada sesuatu dulu kan kalau nyalain internet tuh bunyi ngong gitu kan. Tuh nungguin lama banget, mau ngetik satu nunggu dulu 10 detik, baru keluar angkanya gitu kan. Jadi generasi X sama Y itu mirip-mirip lah. Terus ada Gen Z, nah ini yang sekarang tuh usianya kan kalau nggak salah itu harusnya 97 kalau menurut saya sih. 97, 98 sampai 2009. Nah ini udah lahir melek, udah kenal internet, udah kenal game online. Masalahnya yang dihadapi mereka adalah kalau mereka lepas dari gadget itu kayaknya ada sesuatu yang hilang. Kita juga ngerasain itu sekarang ya. Tapi anak-anak generasi ini nih lebih ketergantungannya terhadap sesuatu itu kayak kalau nggak ngapa-ngapain tuh kayaknya bingung gitu. Kalau kita dulu kan nggak ngapa-ngapain, main apa kayak petak umpet kayak main bola bekel gitu kan. Terus kalau nggak baca, kalau dulu saya agak-agak nerd, kalau zaman dulu tuh dibilangnya nerd. Jadi seneng ke perpustakaan, baca Anne Karenina, 300 halaman. Nggak selesai juga sampai selesai SMP, waktu itu saking panjangnya itu buku. Nah kalau anak sekarang tuh kan yang generasi Z, itu semuanya udah seperti ini. Nah ini yang saya mau bahas lebih banyak ya, karena mereka itu sangat berbeda dengan generasi sebelumnya gitu. Ini sangat, terutama karena mereka lebih expose terhadap internet, terhadap teknologi, Spotify. Kalau kita dulu dengerinnya iPod tuh yang milenial Walkman, zaman dulu kaset masih digulung-gulung. Nah ini mereka ini semuanya adalah social. Jadi kebutuhan untuk bermain keluar, berteman, ngegeng itu udah tidak sebesar zaman kita dulu. Jadi mereka tuh lebih reserve, mereka lebih individual gitu. Tapi mereka sangat-sangat tech savvy, sangat tech savvy. Kalau kita nanya sesuatu generasi X atau generasi milenial, karena kita jawab aja sepengetahuan kita dari generasi yang sebelumnya, dari apa yang sudah kita pelajari. Kalau Gen Z ditanya, 2 menit udah tahu jawabannya semua, mulai dari data, persentase. Jadi kalau misalnya kita bilang,
oh kalau di situ itu misalnya gitu ya, sering banjir gitu. Ah kata siapa sering banjir gitu kan. Ini enggak kok, paling setahun banjir 2 kali misalnya gitu. Jadi mereka punya jawaban yang oke, perasaan kita dulu ke situ banjir melulu misalnya gitu kan. Jadi itu contoh aja. Jadi kadang kita apa tuh istilahnya, stun ya sama kemampuan mereka untuk menyediakan jawaban. Itu merupakan satu kekhasan dari Gen Z yang juga kita hadapi sehari-hari dalam pekerjaan di kantor atau di mana saja. Ini ada generasi alfa belum pada kerja sih ini ya. Ini masih kecil-kecil nih, istilahnya juga ngomongnya chatbot apalah. Saya juga nggak tahu tuh. In situ saya nggak tahu itu apa. Tapi ini belum masuk kerja lah, tapi siap-siap untuk manajer yang Gen Z, sebentar lagi mereka akan masuk ke dunia kerja dan itu akan menjadi tantangan sendiri buat kita. Nah, pengertian kita tentang jenis-jenis dari generasi dalam satu workplace itu adalah tadi work style udah kita sebutkan. Nah, saya lihat yang paling penting itu adalah terutama respect dan komunikasi. Jadi terus terang sebagai Gen X, saya kadang ngelihat anak-anak muda sekarang itu strawberry generation. Jadi dikit-dikit putus asa, dikit-dikit iya galau. Aduh kayaknya perlu healing nih gitu kan. Semua. Mental health itu adalah sesuatu yang tidak dikenal di Gen X zaman dulu. Lu mau sedih bapak lu habis meninggal masuk rumah sakit, ya kan? Terus anak lu disunat gitu terus sakit, nggak peduli bos. Pokoknya tujuannya nih hari ini ada rapat ya lu masuk gitu. Jadi kita sebagai leader nih sekarang saya banyak belajar juga sih dari mereka gitu. Bahwa kita tuh kan biar at the end of the day you want this thing to work. You want this team to work. Harus ada goalnya itu kita capai. Tapi kalau kita nggak bisa komunikasi dengan mereka, tidak mencoba mengerti bagaimana perbedaan-perbedaan itu, maka akan ada tantangannya akan jadi lebih besar gitu. Nanti akan banyak misunderstanding gitu loh. Kan kayak generasi Gen Z sekarang tuh kayaknya lebih lebih sensitif ya. Sementara Gen X itu misalnya untuk sesuatu yang kadang kita nggak politically correct. Ya kan kita ngomongin kalau ketemu orang, gemukan lo ya sekarang gitu. Anjay. Maksudnya itu sesuatu kalau kita pikir-pikir itu kan sangat ofensif ya. Tapi zaman dulu mah nggak ada urusan. Itu adalah bagian dari common conversation yang nggak perlu Nah itu sebagai manajer, sebagai leader kita harus menjaga hal itu. Kita harus bisa tahu gitu, oh yang hal-hal seperti ini udah nggak laku lagi zaman sekarang. Kita harus appreciate mereka, jadi jangan body shaming. Kadang-kadang saya ngomong sedikit apa juga dibilang, Mommy, you're body shaming. No, Ade bukannya gemuk, enggak. Cuman ini aja, seksi gitu kan. Padahal maksudnya emang gemuk. Nah dia itu tersinggung banget gitu loh. Jadi untuk hal seperti ini mungkin dari generasi yang di atas harus sedikit lebih. Tujuannya apa? Ya supaya kita bisa ada kesamaan persepsi gitu. Jadi tujuannya nanti akhirnya tuh respect ya, udah pasti itu. Nah ini tadi yang saya sebutkan, communication barriers. Nih kayak email Gen X ya, lebih kadang telepon. Bos saya nih kalau saya lagi anak-anak, tau-tau ada tulisan cuma kecil doang di email, ring me. Kalau zaman sekarang nggak ada gitu-gitu, semuanya kan lewat chat, lewat apa gitu. Nah ini juga tadi saya bilang ya, si Gen Z as lazy, overconfident kadang-kadang ya, mereka merasa privilege gitu. Dan easily discourage yang kemudian disebut sebagai strawberry generation, kayak nggak cepet putus asa gitu. Cepet putus asa, perasaan kita tuh seperti itu gitu, padahal mungkin bukan itu juga gitu. Nah sementara dari Gen Z sendiri ya, karena mereka sangat tech savvy dan sebagainya itu, nih kayak yang tadi saya bilang traditional feedback itu bisa dianggap sebagai bullying. Itu yang bikin mereka stres gitu, karena sebenarnya kita kan nggak ada kepikiran ke situ sama sekali, tapi buat mereka tuh kayak yang, oh gini amat sih gitu. Ya nggak gitu-gitu juga kali gitu kan, nanyanya gitu kan, terus negurnya atau apanya gitu. Nih kayak words or actions normal in the past itu now viewed as offensive. Ini tadi udah disebut ya, pre-digital dan post-digital. Kemudian professionalism. Nah ini, jadi kalau zaman dulu tuh bos-bos juga rata-rata seperti ini, mungkin di BUMN masih gitu ya.
Jadi kalau zaman sekarang tuh kita harus lebih kolaboratif karena apa tujuannya ya seperti itu. Ini tadi udah disebut. Jadi sebenarnya sih intinya adalah kalau misalnya kita bisa mengerti perbedaan dan sikap kita, itu kita justru bisa menggunakan perbedaan ini sebagai aset buat kita sendiri gitu loh. Jadi kita jangan ngelihat itu sebagai suatu hambatan, tapi harus digunakan sebagai, kayak Gen Z jago soal AI misalnya, kita suruh aja dia. Kita kasih promnya, dia yang suruh ngerjain. Kan dia anak buah. Nah itu, tapi dia sendiri juga nanti akhirnya mendapat, oh iya ya, oh saya dipercaya nih sama bos saya untuk ngerjain ini gitu. Padahal kita mah senang aja, ada yang bisa ngerjain gitu kan. Nah itu tadi udah, prefer validation via experience. Kadang-kadang juga Gen Z itu mungkin dia kadang nggak mau dengerin nasihat dari kita atau pointers dari kita, itu karena mereka merasa mereka udah bisa temuin semua jawabannya secara online, buat apa lagi nanya-nanya gitu kan. Nah kadang-kadang juga ini kembali ke soal AI dan internet dan sebagainya, itu kadang-kadang karena repeated misinformation itu becoming an accepted facts. Jadi mereka juga harus kita beri tahu. Kebetulan karena saya kerja di media, jadi tahu bahwa ada beberapa hal yang karena padahal itu nggak fakta dan itu bukan kebenaran terus, tapi karena sering diulang-ulang, AI pick up as truth. Jadi kalau misalnya tanya alasan apa gitu, nanti dia keluar jawaban. Padahal sebenarnya itu adalah repeated misinformation yang akhirnya dianggap sebagai facts. Itu adalah sesuatu yang resiko yang menurut saya kenapa dari Gen Z, dari Gen X itu masih bisa memberikan pandangan atau nasihat bahwa nggak semua yang lu baca di internet itu benar semua gitu. Dengan alasan-alasan ini, jadi biar mereka lebih kritis. Kira-kira begitulah ya. Udah tahu semua kan. Value experience, karena ada hal-hal yang sebenarnya nggak akan bisa kita dapatkan hanya dari klik-klik gadget kita. Offline problem solving gitu kan, itu juga sesuatu yang hanya bisa kita kerjakan, hanya bisa kita pelajari setelah kita ketemu sama orangnya gitu kan. Ada orang yang di online tuh kayaknya wah sangat insensitif, dikit-dikit bawa-bawa apalah gitu, agama atau apa gitu. Padahal kalau kita ketemu biasa aja orangnya sebenarnya gitu. Mungkin dia insecure atau apa gitu. Jadi ketemu muka itu adalah sesuatu yang menurut saya juga masih. Jadi kayak WFH itu oke, kalau menurut saya ya. Tapi ada hari-hari tertentu di mana kita harus ke kantor dan bertemu muka. Nah ini yang mungkin bisa dimengerti oleh para generasi Z supaya mereka jangan ngurung diri di kamar, kan ada tuh istilahnya hikikomori ya atau apa gitu kan. Nah ini buat Gen X dan Millennials, lebih banyak belajar seperti yang tadi juga disebutkan. Saya juga pakai AI untuk membuat ini. Jadi saya cuma ngomong prompt keluar bet gitu kan. Jadi AI tools itu adalah sesuatu yang powerful banget yang bisa kita gunakan untuk membantu kita mencapai tujuan, bahkan even as simple as writing emails. Kadang kita nulis email ya, banyak typo, banyak apa kan gitu. Kasih aja cut and paste, taruh gitu kan. Keluar, oh sebaiknya begini. Itu kan it save you like 15 minutes. Jadi kenapa kita nggak pakai AI tools gitu kan? Itu adalah sesuatu yang menurut saya adalah perkembangan teknologi yang harus kita manfaatkan. Nah, untuk clear expression dan text konteks. Jadi begini, Gen X dan juga sebagaimana anak kita tuh nggak suka surprise. Jadi segala sesuatu kalau bisa kita benar-benar sebutkan, jelaskan sejelas-jelasnya dari awal. Termasuk kemungkinan bahwa misalnya hari Minggu besok itu acara sudah dimulai, jadi hari Sabtu saya expect kamu begini. Terus nanti jangan kaget. Soalnya kalau mereka nggak dikasih heads up, itu mereka cenderung yang loh, gue di rumah kok, ini bukan kerjaan gue, ngapa gue jadi kerjain tapi sambil ngedumel gitu, dan akhirnya hasilnya nggak optimal. Nah ini juga supaya untuk generasi yang lebih tua itu agak sedikit lebih sensitif dengan hal seperti ini gitu kan ya. Jadi jangan menggunakan contoh-contoh atau komentar-komentar yang mungkin buat generasi sekarang itu tidak sensitif, malah kita nanti disangka bullying, jadi mereka salah tanggap.
Give constructive feedback with respect and timeliness. Nah ini, jadi sebenarnya sih kayak kita sebagai leader juga nggak cuma jadi manajer, nggak cuma jadi bos, tapi kita juga harus mentoring. Kayak misalnya gini, untuk tadi yang soal email ya, jadi saya bilang tuh kalau bisa hari Jumat ini adalah hari yang no emails Friday, no emails Friday. Berarti pada hari Jumat itu semua orang harus kumpul, harus datang ke kantor, kalau misalnya ada apa-apa harus ngomong. Karena kita nggak diperbolehkan buat email. Jadi tips-tips kayak gini tuh buat saya lumayan oke. Terus kayak misalnya soal tadi komunikasi, itu biasanya kalau saya baru dapat tim yang baru, itu saya biasanya ngomong, kita bikin kayak Zoom meeting gitu, terus saya tanya satu-satu, kamu kalau mau informasi prefernya seperti apa? Nadanya seperti apa? Ada yang bilang saya nggak bisa dikerasin orangnya gitu. Jadi kalau misalnya ngomong jangan di depan orang kalau negur saya. Itu kan sesuatu yang, oh iya, we have to respect that. And it does work, because at the end of the day, the most important thing is everything is efficient. Misalnya saya tahu misalnya Ibu Naila nggak suka ditegur di depan orang gitu, ya saya kan kalau negur dia pelan-pelan gitu. Ada yang, lu kalau ngomong sama gue nggak usah kebanyakan belok-beloknya gitu, udah aja straight to the point, jebret-jebret. Nah itu saya berani ngomong di depan, di grup misalnya, kesalahan kamu di sini, gitu. Ini tadi yang saya sudah sebut bahwa mixed generation itu sebenarnya kita bisa jadikan perbedaan itu sebagai sebuah kekuatan tapi bukan hambatan. Highlight contribution from each gen. Biasanya saya juga suka ada kalau tiap misalnya ada yang story-nya kemudian dapat appreciation atau apa gitu, ntar kita jalan kita makan-makan atau kita kasih. Waktu itu kayak ada boneka gitu, nanti kalau misalnya ada yang best of the week story, kita kasih dia. Jadi best of the week story pada hari Minggu itu dia dapatkan. Tuh kadang-kadang kalau saya waktu di Australia itu dapatnya voucher buat belanja ke Meijer $100 kan lumayan. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh kecil tapi suatu hal yang bisa membantu motivasi. Jadi conclusionnya sama, generation differences is opportunities when managed well. Mutual respect dan adaptive leadership itu akan menghasilkan higher performance, kinerja yang lebih bagus. Combining digital speed and real world wisdom is the key to success. Itu aja sih dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Thank you. Kata Naila, 10 menit nggak cukup buat lu. Thank you so much ya. Thank you. Oke. Kita percaya bahwa broadening circle itu bantu kita dan bantu orang lain juga. Kalau kita networknya banyak, semakin banyak kita kesempatan untuk berbuat kebaikan. Gitu. Nyataan di lapangan kita ini menghadapi banyak leader yang mungkin mereka jenius, kerjanya hebat dan sebagainya, tapi lingkungan yang dia buat itu adalah lingkungan yang toksik. Kita adalah fashion brand yang catering untuk semua women who are leaders, change makers, and problem solvers. Your credibility itu recognized as the same level gitu, as similar to accountants in the other countries.